Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah desa kecil di pedalaman, hidup seorang gadis muda bernama Sari. Ia adalah anak sulung dari pasangan yang dihormati di desanya. Namun, kebahagiaan yang selama ini dirasakannya tiba-tiba runtuh begitu saja ketika ia mengetahui bahwa dirinya hamil. Tidak ada yang tahu siapa ayah dari anak yang ada dalam kandungannya, dan itu menjadi sebuah aib besar. Sari merasakan dunia seakan menghadapinya dengan kejam. Ia tak bisa membayangkan bagaimana wajah ibunya yang selalu penuh kasih sayang akan berubah ketika tahu. Sari tahu bahwa tidak hanya keluarganya yang akan kecewa padanya, tetapi juga seluruh desa. Di desanya, orang-orang sangat menjunjung tinggi tradisi dan kehormatan. Tak ada tempat bagi seorang wanita yang hamil di luar nikah. Ia merasakan setiap langkahnya terasa berat. Beberapa kali, ia mencoba berbicara dengan orang tuanya, namun kata-kata tak mampu keluar dari bibirnya. Ia takut untuk mengatakan kebenaran yang pahit itu hari demi hari. Rasa malu dan ketakutan terus menghantui dirinya. Ia merasa sendirian, tanpa ada yang bisa dimintai tolong. Bahkan teman-temannya menjauh, takut terkena aib yang sama. Di tengah kekacauan hatinya, Sari merasa terpojok, seolah tak ada jalan keluar. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Sari duduk di pinggir tempat tidur dengan perut yang semakin membesar. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Kehamilannya telah memalukan keluarganya. Pikiran buruk datang silih berganti. Ada satu pilihan yang terlintas dalam benaknya. Meski sangat mengerikan membuang bayi itu, dengan langkah gemetar, ia berjalan menuju ke hutan yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Hutan itu selalu menjadi tempat yang sepi, jauh dari pandangan. Hatinya dipenuhi dengan kebingungannya, seolah otaknya tidak lagi bisa berpikir jernih. Jika bayi ini tidak ada, mungkin semuanya akan baik-baik saja, gumamnya dalam hati. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Saat sampai di pinggir hutan, Sari berdiri sebentar, menatap langit yang gelap. Bayinya yang masih kecil itu terlelap di dalam pelukannya. Sari memandang wajah bayi itu dengan mata penuh air mata. Ia tahu ini adalah pilihan yang sangat sulit, tapi ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dengan hati yang hancur, Sari meletakkan bayinya di bawah pohon besar, berharap ada seseorang yang menemukannya. Atau lebih buruk lagi, ia berharap bayi itu akan hilang bersama malam. "Maafkan aku," ucapnya lirih sebelum berbalik dan berlari kembali ke rumah. Berusaha menghindari kenyataan yang begitu pedih. Namun, tak ada yang tahu bahwa malam itu, tak jauh dari tempatnya meninggalkan bayi itu, ada seekor harimau betina yang sedang melintas. Mungkin takdir akan membawa mereka pada sebuah pertemuan yang tak terduga dan menyelamatkan nasib yang seharusnya hilang di hutan. Tapi untuk saat ini, Sari hanya merasakan kehampaan yang mendalam, berusaha menghapus bayangan kesedihan yang terus menghantuinya. Malam yang kelam itu menjadi titik balik dalam hidup bayi perempuan yang dibuang oleh ibunya. Seiring dengan dinginnya udara yang semakin menusuk, tubuh kecil itu terbaring sendirian di bawah pohon besar, lemah dan tak berdaya. Namun, tak lama setelah bayi itu ditinggalkan, suara gemuruh kaki besar mulai terdengar. Seekor harimau betina yang sedang mengembara di hutan itu mendekat dengan hati-hati. Harimau itu sedang mencari makan untuk anak-anaknya yang masih kecil. Ketika harimau itu melihat bayi yang tergeletak di tanah, ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam hatinya. Meskipun perutnya lapar dan rasa was-was menggelayuti, hati sang harimau tak bisa mengabaikan bayi yang terbungkus selimut kotor itu. Harimau betina itu mencium tubuh bayi dengan lembut dan seolah bisa merasakan kepedihan yang terpendam dalam dirinya. Tanpa berpikir panjang, sang harimau mengangkat tubuh bayi itu dengan mulutnya dan membawanya pergi ke sarangnya, tempat ia merawat anak-anaknya yang masih sangat muda. Di sarang harimau, bayi itu diletakkan dengan hati di antara anak-anak harimau yang sedang menyusu. Harimau betina itu merasa bahwa bayi ini layak mendapat kesempatan hidup, sama seperti anak-anaknya. Tanpa ragu, ia merawat bayi itu seolah-olah dia adalah anak kandungnya sendiri. Harimau betina itu menyusui bayi itu dengan telaten, memberikan kehangatan dengan tubuh besarnya, dan menjaga bayi itu dari bahaya. Meskipun ia tidak tahu cara manusia merawat anak, naluri keibuannya sangat kuat. Harimau itu membimbing bayi itu dengan caranya sendiri,
mengajari bayi itu bagaimana bertahan hidup di alam liar yang penuh bahaya. Seiring berjalannya waktu, bayi yang sebelumnya tak berdaya itu tumbuh dengan cepat. Ketika ia mulai bisa bergerak, harimau betina itu mengajarinya untuk berburu. Ia tak lagi diberikan makanan dari luar, melainkan mulai diberi kesempatan untuk mencari makanan sendiri. Bayi itu diajari bagaimana mengenali jejak binatang, bagaimana mendekati mangsa dengan hati-hati, dan bagaimana bertahan dari serangan predator lain. Meski tubuhnya masih rapuh seperti manusia, semangat hidup yang kuat mendorongnya untuk terus belajar hari demi hari. Bulan demi bulan, bayi yang kini telah tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang tangguh. Dia sudah bisa berjalan cepat, memanjat pohon, dan bertahan dalam cuaca hutan yang keras. Namun, meskipun ia telah menjadi seperti anak harimau, ada suatu bagian dalam dirinya yang merasa berbeda. Suatu rasa penasaran muncul dalam dirinya setiap kali ia melihat binatang-binatang lain yang berjalan tegak di dua kaki. Anak itu mulai merasakan ketertarikan yang aneh, seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, tapi ia tidak tahu apa itu. Di malam hari, ketika harimau betina itu membawa anak-anaknya berburu, anak perempuan itu duduk sendiri di sebuah batu besar, menatap langit yang penuh bintang. Ia merasa ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak bisa ia pahami. Bayang-bayang dari dunia lain, dunia manusia, kadang-kadang datang mengunjunginya dalam mimpi-mimpinya. Ia melihat wajah-wajah yang tidak dikenalnya, dan kadang mendengar suara-suara yang jauh, seperti suara ibu yang lembut memanggil namanya. Namun, hari demi hari, kehidupannya bersama harimau semakin mendalam, dan semakin sulit baginya untuk mengingat masa lalu. Ia tumbuh menjadi sosok yang kuat, dengan kepribadian yang keras dan mandiri, sangat berbeda dari anak manusia yang tumbuh di desa. Di hutan, ia merasa bebas dan aman, namun hati kecilnya selalu merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar menjadi anak harimau. Sang harimau betina, yang telah menjadi ibu kedua bagi anak perempuan itu, memperhatikannya dengan penuh kasih sayang. Harimau betina itu tahu, meskipun anaknya tidak dilahirkan oleh dirinya, ikatan yang mereka miliki lebih kuat dari sekadar insting alamiah. Anak perempuan itu adalah bagian dari keluarganya, dan harimau itu berjanji akan melindunginya sampai akhir hayat. Namun, dalam kedamaian itu, takdir yang tersembunyi sedang menanti mereka. Seiring berjalannya waktu, anak perempuan itu akan menemukan jawabannya. Ia akan tahu siapa dirinya sebenarnya, dan dunia yang jauh dari hutan ini akan membuka pintu-pintu yang penuh dengan misteri. Tapi itu semua masih jauh. Untuk saat ini, ia adalah anak dari hutan, di bawah perlindungan sang harimau betina, dan tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktu berlalu begitu cepat, dan anak perempuan yang dulu dibuang di tengah hutan, kini tumbuh menjadi seorang wanita muda yang kuat. Rambutnya panjang dan kusut, warnanya mulai berkilau kekuningan, mirip dengan bulu harimau. Kulitnya yang kecoklatan, terbakar matahari hutan, kuat dan tebal seperti lapisan pelindung. Tubuhnya tinggi dan ramping, penuh dengan otot yang terbentuk karena latihan berburu dan bertahan hidup. Ia tak lagi mengenal kehidupan manusia. Dunia hutan adalah dunianya. Ia tahu kapan waktunya berburu, bagaimana memanjat pohon untuk mencari buah atau madu, dan bagaimana menghindari bahaya dari binatang buas lainnya. Ia telah menjadi sangat cekatan dalam bergerak, bahkan lebih cepat dari sebagian besar manusia. Panca inderanya sangat tajam. Ia bisa mendengar suara langkah binatang yang berjarak jauh, atau mencium bau mangsa yang tersembunyi di balik semak-semak. Semua ini ia pelajari dari sang ibu harimau yang selalu mengajarinya dengan sabar. Namun, meski ia tampak sekuat dan setangguh hutan itu sendiri, ada sesuatu dalam hatinya yang terasa kosong. Ada semacam rasa rindu yang menggelayuti dirinya setiap kali ia duduk sendirian di bawah pohon besar, memandang langit yang begitu luas. Terkadang, ia merasa bahwa dunia yang ia kenal ini tak sepenuhnya lengkap. Ada suara-suara yang terdengar. Dalam mimpi-mimpinya, suara lembut yang memanggil namanya. Suatu malam, saat ia berjalan sendirian di pinggir sungai, ia melihat sekumpulan manusia yang sedang berkumpul di sebuah perkemahan. Mereka tampak berbeda, berjalan dengan dua kaki, memakai pakaian yang berbeda dari apa yang ia kenal di hutan. Mereka berbicara dengan suara lembut dan tertawa riang, seolah dunia mereka penuh dengan kebahagiaan. Perasaan aneh menyelusup ke dalam hatinya. Ia merasa ada yang menghubungkannya dengan mereka, meski ia tak tahu apa itu. Wanita muda itu berhenti di tempat persembunyiannya, hanya mengamati dari kejauhan. Ada perasaan yang sulit dijelaskan,
semacam rasa ingin tahu yang besar. Sesuatu, meskipun ia tak tahu apa itu. Setiap kali ia mendengar suara tawa mereka, ada perasaan hangat yang mengalir dalam dirinya. Meskipun ia tahu tak ada tempat untuknya di dunia itu. Sang ibu harimau yang selalu mengawasi melihat Dengen. Ia tahu, anak perempuannya mulai merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Harimau betina itu mendekati anaknya yang duduk di tepi sungai. "Kau penasaran dengan mereka?" tanya harimau itu dengan lembut. Anak perempuan itu mengangguk, matanya masih terfokus pada manusia-manusia itu. Mereka tampak berbeda. "Aku merasa seperti ada yang hilang dalam hidupku," jawabnya pelan, tanpa benar-benar mengerti apa yang dimaksud. Harimau betina itu mengerang lembut, mencoba menjelaskan dengan cara yang bisa dipahami oleh anaknya. "Mereka adalah manusia, anakku. Mereka hidup dengan cara mereka sendiri, berbeda dengan kita. Tapi itu tak berarti kita kurang. Kita punya cara kita sendiri untuk hidup, dan kita saling menjaga." Meskipun kata ibu harimau itu menenangkan, rasa penasaran tetap menghantui hati sang anak. Ia mulai bertanya-tanya, apakah dunia manusia itu juga memiliki cara mereka untuk merawat dan melindungi satu sama lain, seperti yang dilakukan sang ibu harimau untuknya. Apa artinya memiliki ibu dalam kehidupan mereka? Saat mereka kembali ke sarang, sang ibu harimau melirik anaknya yang tampak merenung jauh. "Jangan khawatir, nak. Aku adalah ibumu, dan aku akan selalu melindungimu. Hutan, ini adalah rumah kita." Namun, meskipun kata-kata itu menenangkan sementara, anak perempuan itu tahu bahwa ia harus menemukan jawaban untuk perasaan yang tak terungkapkan itu. Dalam hati kecilnya, ia mulai merindukan kasih sayang yang lebih dari sekadar perlindungan. Fisik ia merindukan kasih seorang ibu yang bisa memeluknya dengan hangat dan memberinya rasa aman yang lebih dalam. Ia merindukan sesuatu yang lebih dari hutan, lebih dari kehidupan yang dia jalani sekarang. Kehidupan di hutan terus berjalan, dan anak perempuan itu terus belajar bertahan hidup. Namun, semakin banyak waktu yang ia habiskan dengan ibu harimau, semakin ia merasakan bahwa ada dunia lain yang lebih besar yang menunggunya. Dunia yang tidak hanya mengajarkan bagaimana bertahan hidup, tetapi juga bagaimana mengerti hati dan kasih sayang yang tak terlihat. Rasa kehilangan itu semakin kuat seiring berjalannya waktu, dan satu hal yang ia tahu pasti suatu hari nanti, ia harus menemukan jawabannya. Pagi itu, udara hutan terasa segar dengan embun yang masih menempel di daun-daun besar. Sang wanita muda berjalan perlahan di pinggir hutan, menelusuri jalan setapak yang biasa ia lalui. Kakinya yang telanjang menyentuh tanah lembab, mengalirkan rasa kesejukan yang menenangkan. Tangan kirinya memegang cabang pohon untuk menjaga keseimbangan, sementara matanya melirik sekitar, mencari jejak hewan yang mungkin bisa dijadikan makan siang. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di balik semak-semak yang rimbun, ia melihat seorang wanita yang sedang duduk di batu besar, tampak seperti sedang beristirahat. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional desa yang sudah pudar, dan wajahnya dipenuhi garis-garis usia yang terlihat begitu lelah. Wanita itu memandang ke arah sang wanita muda, dan dalam sekejap, mata mereka bertemu. Wanita muda itu merasa ada sesuatu yang aneh dalam tatapan wanita itu, seolah-olah matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang bisa diucapkan. Sengaja, ia tertegun. Wanita di depannya tampak familiar. Meskipun ia tak bisa mengingat dari mana wajah itu pernah ia lihat. Ia merasa seperti mengenalnya. Namun di sisi lain, ada ketidakpastian yang menggelayuti hatinya. Wanita itu bangkit perlahan. Tatapannya semakin tajam, seolah sedang mencoba mengenali wajah yang asing baginya. Tanpa disangka, wanita itu berkata dengan suara bergetar, Kau anakku bukan?" Wanita muda itu terkejut, tak tahu harus berkata apa. Ia mundur beberapa langkah, kebingungannya semakin besar. "Apa maksudmu?" tanyanya. Suara hatinya bergejolak. Wanita itu memandang dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Anakku yang dulu aku tinggalkan di hutan. Aku Sari, ibumu," katanya. Suara penuh penyesalan dan air mata yang tak tertahan. Perasaan terkejut dan bingung langsung menyerang tubuh sang wanita muda. Ia merasa dunia seakan berhenti berputar sejenak. "Ibu!" Kata-kata itu terucap pelan, tetapi hatinya terasa seperti ditarik ke dalam kekosongan yang mendalam. Ia tidak pernah tahu siapa ibu kandungnya. Dan saat mendengar kata itu dari mulut wanita yang tak dikenalnya, perasaan campur aduk menguasai dirinya. Sari, ibu kandungnya, berjalan, mendekat dengan hati-hati, mencoba menjelaskan.
Aku yang meninggalkanmu di hutan dulu. Aku merasa sangat malu dan tertekan saat itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi sekarang, setelah bertahun-tahun, aku baru sadar betapa salahnya aku. Betapa besar penyesalanku. Dan aku ingin meminta maaf. Wanita muda itu tidak bisa menahan air matanya. Ia terdiam, menatap ibunya yang kini berdiri di depannya. Penuh penyesalan. Dalam pikirannya, ia kembali ke masa lalu, ke masa ketika ia ditinggalkan di hutan, tanpa tahu apa yang akan terjadi padanya. Ia dibesarkan oleh harimau, dilatih untuk bertahan hidup di alam liar, dan tumbuh jauh dari dunia manusia. Namun kini, ibu yang ia tak tahu keberadaannya, yang pernah meninggalkannya, berdiri di hadapannya dengan penuh penyesalan. Sari meraih tangan anaknya dengan lembut, mencoba merasakan kehadirannya setelah bertahun-tahun berpisah. Aku tahu aku tak bisa mengembalikan waktu, kata Sari dengan suara serak. Aku tidak bisa mengubah apa yang telah aku lakukan, tapi aku berjanji, aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Wanita muda itu tetap diam, merasa hatinya berat. Ia melihat wajah ibunya yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Namun, meski ada perasaan marah dan kecewa, ia juga merasa ada sesuatu yang sangat kuat yang menghubungkannya dengan wanita di depannya. Kasih sayang yang datang begitu mendalam, meskipun telah terlambat. Tiba-tiba, harimau betina yang selalu menemaninya muncul dari balik semak-semak, berdiri di sisi wanita muda itu, dengan pandangan waspada. Sang ibu harimau mencium aroma asing yang datang dari Sari, namun tetap berdiri dekat dengan anaknya, melindunginya. Sari menatap harimau itu dengan penuh kekaguman. Dia yang telah membesarkanmu? Tanyanya dengan suara penuh haru. Wanita muda itu mengangguk, sambil melirik harimau betina yang telah menjadi ibu kedua baginya. Dia adalah ibuku. Dia yang menyelamatkan hidupku, jawabnya dengan suara lembut. Meskipun perasaan dalam hatinya masih bercampur aduk. Ibu dan anak itu hanya saling menatap. Ada keheningan yang mendalam di antara mereka. Dalam hati, keduanya tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang untuk memperbaiki hubungan yang hilang. Sang wanita muda tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, sekarang ia memiliki dua ibu. Seorang ibu yang membesarkannya di hutan, dan seorang ibu yang, meski terlambat, datang untuk memintanya kembali. Kehidupan mereka yang dulu terpisah kini mulai menyatu, meski penuh dengan penyesalan dan keinginan untuk memulai yang baru. Namun, perjalanan ini takkan mudah. Sebuah pertanyaan besar masih menggantung. Apakah mereka bisa menyembuhkan luka yang telah lama terpendam? Dan apakah sang wanita? Sore itu, matahari mulai merunduk di balik pepohonan, menebarkan cahaya keemasan yang memancar di sepanjang hutan. Sang wanita muda dan ibunya, Sari, duduk berdampingan di atas batu besar yang menghadap ke sungai. Suara gemericik air mengalir, menenangkan, sementara angin lembut menyapa wajah mereka. Sang ibu harimau, yang selalu menjaga anak perempuannya, duduk tak jauh dari mereka, masih mengawasi dengan penuh perhatian. Setelah pertemuan tak terduga itu, suasana antara ibu dan anak mulai lebih tenang. Meskipun masih ada banyak hal yang belum tersampaikan, Sari menatap anaknya dengan penuh penyesalan. Wajah wanita muda itu masih terlihat dingin, namun matanya menyimpan segudang perasaan yang sulit diungkapkan. Sari akhirnya menghela napas panjang. Aku tahu, aku tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku tak bisa menghapus rasa sakit yang aku sebabkan, dan aku tak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang, kata Sari dengan suara pelan, penuh penyesalan. Wanita muda itu menatap ibunya dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Ia masih belum bisa sepenuhnya mengerti apa yang ada di hati ibunya. Meskipun ia bisa merasakan bahwa ibu kandungnya sangat menderita. "Mengapa kau membuangku?" tanya wanita muda itu dengan suara yang rendah, tapi penuh dengan kepedihan. Sari menundukkan kepala, mencoba mengumpulkan kata-kata. "Dulu, aku merasa sangat tertekan. Aku masih muda dan tak siap dengan kenyataan bahwa aku hamil di luar nikah. Aku takut akan penilaian orang-orang, terutama keluargaku. Mereka akan menghina aku, dan aku merasa tidak bisa menghadapi semua itu." Suara Sari bergetar, dan air matanya mulai mengalir. "Aku merasa terisolasi, dan aku percaya bahwa aku tak bisa memberimu kehidupan yang layak. Jadi, aku meninggalkanmu. Aku pikir itu adalah keputusan terbaik saat itu. Aku pikir, jika aku membuangmu, aku bisa menghindari semua masalah. Itu
Wanita muda itu diam sejenak, mendengarkan penjelasan ibu kandungnya. Sebuah perasaan aneh menyusup ke dalam hatinya, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa terluka, namun juga ada pemahaman yang perlahan tumbuh. Aku sudah dibesarkan dengan cara yang sangat berbeda. Aku tidak tahu apa itu kasih ibu seperti yang mungkin dirasakan oleh anak-anak lain, kata wanita muda itu dengan suara pelan, terputus-putus. Tapi aku juga tahu, harimau yang merawatku itu memberiku cinta. Walaupun bukan cinta yang sama, tapi dia melindungiku. Dan aku merasa, meskipun kau tak ada, aku bisa hidup. Sari menatap anaknya dengan hati yang penuh sesak. Aku tahu aku tak bisa menggantikan apa yang telah kau alami. Aku tidak bisa mengubah masa lalumu. Tapi aku sangat menyesal. Aku berharap aku bisa membalikan waktu untuk Meniadi, ibu yang seharusnya ada di sampingmu, untuk melindungimu, dan untuk memberimu kasih sayang yang tak pernah aku beri. Wanita muda itu menatap ibunya lama. Ia merasa sebuah beban di dadanya yang perlahan mulai terangkat. Ada perasaan yang masih sulit untuk dilepaskan. Tetapi ia tahu bahwa penyesalan ibunya bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan dan rasa sakit. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku memaafkanmu dengan mudah, kata wanita muda itu. Suaranya berat. Aku harus menerima kenyataan ini. Aku harus menerima bahwa ibuku yang sebenarnya adalah seseorang yang meninggalkanku begitu saja. Tapi aku juga mengerti, kau bukan satu-satunya yang salah dalam hal ini. Sorry Menandek, merasa rasa bersalah itu semakin dalam. Namun, wanita muda itu melanjutkan, aku tahu kau merasa tertekan, dan aku tahu kau mungkin tidak punya pilihan waktu itu. Aku hanya berharap, meskipun kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk bersama, kita bisa saling mengerti dan memberi kesempatan untuk memulai yang baru. Ada keheningan sejenak di antara mereka saat perasaan yang dalam mulai meresap. Lalu, wanita muda itu perlahan menambahkan, aku juga telah belajar banyak. Aku tumbuh menjadi siapa aku sekarang. Bukan hanya karena harimau itu, tapi juga karena segala sesuatu yang terjadi padaku. Aku telah belajar bertahan hidup, dan itu adalah bagian dari diriku. Meskipun aku merasa terluka, aku tahu takdir kita tidak bisa diputuskan begitu saja. Sari memandang anaknya, lalu meraih tangan wanita muda itu dengan penuh harapan. Aku ingin kita memulai dari sini. Jika kau bersedia, aku ingin menjadi ibu yang kau butuhkan. Meski terlambat, aku akan berusaha memperbaiki semuanya. Meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Wanita muda itu menatap ibunya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku ingin mencoba. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menentukan apa yang terjadi ke depan. Dengan kata-kata itu, mereka saling memaafkan. Meskipun perasaan yang mendalam masih membayangi, perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan meskipun penuh dengan penyesalan, pagi itu, hutan yang selama ini menjadi rumah bagi wanita muda itu tampak berbeda. Udara yang biasa begitu akrab, kini terasa asing. Langkah-langkah kaki yang biasa terasa ringan, kini dipenuhi kebingungan dan kegelisahan. Wanita muda itu berdiri di pinggir hutan, memandang jauh ke arah desa yang terlihat samar di kejauhan. Ia tahu, ini adalah keputusan besar, keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ibu kandungnya, Sari, berdiri di sampingnya, mencoba memberikan rasa tenang. Walau sudah ada pemahaman dan pengampunan, mereka berdua tahu bahwa hidup di desa bukanlah hal yang mudah. Sang wanita muda yang sejak lahir dibesarkan oleh harimau tak pernah tahu apa rasanya menjadi bagian dari masyarakat manusia. Hutan telah mengajarinya bertahan hidup dengan cara yang liar dan bebas, jauh dari aturan-aturan yang mengikat kehidupan manusia. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tak bisa selamanya tinggal di antara pohon dan hewan. Ia ingin belajar, ingin mengetahui apa artinya hidup bersama orang-orang seperti yang selalu dibayangkannya, meskipun ia tahu itu tidak akan mudah. Aku tahu, aku tak akan bisa meninggalkan semua yang telah aku pelajari di sini, kata wanita muda. Itu, suaranya berat, tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup di hutan. Aku ingin melihat dunia yang lebih besar, dunia yang berbeda dari hutan ini. Sari menatap anaknya dengan penuh kasih. Aku mengerti, aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Kita akan menghadapi ini bersama, jawab Sari dengan suara lembut namun penuh tekad.
kau tidak sendirian lagi. Kita akan membangun kembali hubungan kita yang hilang. Dan aku akan mendampingimu dalam perjalanan ini. Mereka berdua berjalan menuju desa. Langkah kaki mereka semakin mantap. Setiap langkah terasa lebih berat, tetapi juga penuh harapan. Wanita muda itu merasa cemas. Ada kekhawatiran tentang bagaimana orang-orang akan menerima dirinya. Meskipun ia memiliki kekuatan dan keterampilan luar biasa yang dia peroleh dari kehidupan di hutan, ia merasa asing dengan dunia manusia yang sudah jauh berubah dari yang ia bayangkan. Sesampainya di desa, suasana sepi pagi menyambut mereka. Rumah-rumah sederhana dengan dinding dari bambu dan atap jerami tampak tenang, namun ada rasa asing yang datang menghampiri. Wanita muda itu menatap sekeliling, merasa seperti seorang asing yang datang ke tempat yang tidak dikenal. Orang-orang di desa yang sedang beraktivitas di luar memandang mereka berdua dengan tatapan penasaran. Mereka mungkin tak tahu siapa wanita muda itu, tapi mereka bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Sari tahu betul bahwa anaknya harus melalui banyak hal untuk diterima di masyarakat. Ia harus mulai dari awal, dan ia siap untuk mendampinginya. Melewati setiap langkah, kita akan mulai perlahan-lahan, kata Sari, mengingatkan dirinya sendiri sekaligus anaknya. Kau harus menunjukkan siapa dirimu, tapi jangan terburu-buru. Orang-orang butuh waktu untuk mengenalmu. Wanita muda itu mengangguk. Ia tahu bahwa hidup di dunia manusia tak akan mudah. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan atau bagaimana cara berbicara dengan orang lain. Tetapi ia juga sadar bahwa tak ada pilihan lain. Ia harus mulai membiasakan diri, belajar menjalani kehidupan yang dulu begitu asing baginya. Hari, ia mulai membantu ibunya beradaptasi dengan kehidupan di desa. Mereka mulai bekerja di ladang, menanam padi, dan membantu tetangga yang membutuhkan. Wanita muda itu, meskipun awalnya merasa canggung, perlahan mulai menemukan tempatnya. Meskipun keahliannya berburu di hutan tidak bisa langsung diterima di desa, ia belajar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Dia mulai berkenalan dengan anak-anak desa yang melihatnya dengan rasa penasaran. Namun, di balik ketegangan awal itu, perlahan ada rasa ingin tahu yang tumbuh. Mereka mulai melihat dirinya bukan hanya sebagai seorang yang berbeda, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki kekuatan dan ketangguhan. Sari selalu berada di sisi anaknya, memberikan dukungan tanpa henti. Ia mengajarkan wanita muda itu cara berbicara dengan orang lain, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, dan apa yang penting dalam menjalani kehidupan bersama. Sari juga mengajari anaknya tentang kasih sayang, tentang bagaimana mengungkapkan perasaan, dan tentang pentingnya menghargai diri sendiri dan orang lain. Namun, meskipun begitu, wanita muda itu merasa ada sesuatu yang masih mengganjal. Kehidupannya di hutan tidak bisa dilupakan begitu saja. Ia merasa terikat dengan alam, dengan hewan-hewan yang dulu menjadi teman-temannya. Ketika malam tiba dan ia duduk di luar rumah, ia masih sering memandang ke arah hutan yang jauh di kejauhan, merasakan kerinduan yang mendalam terhadap kehidupan yang ia tinggalkan. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, wanita muda itu duduk di bawah pohon besar. Sendirian, ia memejamkan mata dan merasakan angin malam yang lembut menyentuh kulitnya. Dalam keheningan itu, ia merasakan kedamaian, seperti sebuah bagi